Apa nih? Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan dua rekan saya akan membahas manfaat dan dampak IPA serta teknologi terhadap kehidupan manusia. Serta kami akan membahas tentang teknologi masa depan. Kenalkan, nama saya Ahmad Haji Putratama dari kelas R2C. Perkenalkan, nama saya Rio Angelio Halim dari kelas RC. Nama saya Maurice Daniel Yusuf dari kelas R2C. Apaan tuh? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Bohong. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu alam atau dalam bahasa Inggris natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Istilah teknologi berasal dari kata teks atau cara dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan dengan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri, menurutnya, adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai suatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau ideal. Dalam konsep-konsep IPA dasar, seringkali ada variabel dan yang dalam kenyataannya berpengaruh jika dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan manusia, waktu yang digunakan lebih efisien, membantu meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang ada di bumi lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Pada 500 Masehi sampai 1500 Masehi, kaum Khuza'ah disebut zaman ke-8. Pada 1650 Masehi sampai 1955 Masehi, menurut Alvin Toffler, menyebut zaman ini dengan era industri, itu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Zaman teknologi dan informasi. Saat ini kita berada di zaman teknologi dan informasi karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini, dan tentunya belum ada smartphone.
Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan lain-lain. Bidang informasi dan komunikasi. Di sini kita akan menemukan dampak positifnya, yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat terbaru di bagian atau belahan bumi manapun. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan menggunakan handphone. Dan kita juga akan mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Tetapi, ada dampak negatifnya, seperti pemanfaatan jasa komunikasi oleh teroris, penggunaan informasi tertentu, dan situs-situs tertentu yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun berganti. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, penggunaannya mampu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan tentunya membuat hal-hal yang dulu kita lakukan secara manual atau tradisional berubah menjadi lebih modern dan praktis. Berkurangnya komunikasi tatap muka secara langsung, kemajuan dalam memahami hal baru, bahkan penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari berkembangnya teknologi. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai.
Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu techne dan logos. Kata techne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris teknologi sejak abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Secara fungsi, teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seiring perkembangannya, dengan banyaknya penemuan dan uji coba ilmiah, teknologi mengalami perluasan makna. Dari mesin, kemudian diubah menjadi sebuah benda yang tidak berwujud, atau dalam dunia digital biasa disebut software. Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada saat munculnya era revolusi industri 4.0, yang mana mesin-mesin, software, dan berbagai macam alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas di dunia digital dengan sangat cepat. Munculnya teknologi tentunya memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang tengah kita nikmati sekarang adalah penggunaan mesin pencarian digital yang merupakan wadah untuk mencari tahu segala hal yang ada di dunia. Yang merupakan mesin pencarian digital tercanggih di abad ini. Manfaat teknologi secara umum adalah mempermudah penggunanya dapat mengerjakan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan elemen. Kemajuan teknologi tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena adanya teknologi, pertukaran sebuah informasi akan menjadi lebih mudah dan cepat, mempermudah pekerjaan manusia, serta membantu sistem pembelajaran yang dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Perputaran ekonomi juga bisa dilakukan dengan sangat mudah, dan dampak lainnya adalah munculnya kebiasaan sosial yang baru. Pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan lainnya, seperti masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh generasi tertentu, penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat merusak perkembangan otak manusia, kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat sosial, maraknya pornografi, perjudian, penipuan, kriminalitas, cybercrime, serta kejahatan lainnya di dunia maya merupakan dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Dari beberapa hal yang sudah dibahas di video ini, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri, adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi, tantangan terbaru kita adalah mampu menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi itu sendiri. Dan di sini ada bidang ekonomi dan industri, yaitu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut kerja untuk selalu mendapat skill dan pengetahuan yang dimiliki. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Tapi ada dampak negatifnya, yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kuantifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
Dan sini juga ada bidang sosial dan budaya. Perbedaan pria dan wanita meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kemajuan ekonomi di negara Asia melahirkan fenomena yang sangat menarik. Dan tetapi di sini pun ada sisi negatifnya, yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Dan lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Bidang pendidikan, dampak positifnya muncul media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatifnya kerahasiaan tes semakin terancam dan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Bidang politik, dampak positifnya tumbuhnya kelas menengah baru, proses regenerasi kepemimpinan. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Dampak negatifnya penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan, terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak dijamin dengan semakin canggihnya alat-alat tersebut. IPA dan teknologi masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas perkembangan itu mempengaruhi 4 bidang, yaitu 1. Bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. 2. Bidang industri dan kemampuan di medan perang. 3. Perubahan yang dibawakannya pada organisasi sosial lambat laun merambat dalam kehidupan politik. 4. Perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Kesimpulan dari tulisan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia dalam peradaban modern yang mudah. Terlalu sering manusia terhenyak oleh disolusi dari dampak negatif iptek dan terhadap kehidupan umat manusia. Perkembangan dan iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Meskipun ada dampak negatifnya atau kelemahan dari kemajuan iptek, namun hal ini seolah diabaikan oleh manusia. Faktanya tidak dipungkiri lagi, iptek dikembangkan setiap waktu.